Halo, welcome to Cream Cheese Zone. Zona di mana semua yang dibahas hanyalah seputar kriminal dan mistis. Oke, hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah horor viral di media sosial Twitter yang diunggah oleh pemilik akun @halonindi. Dalam unggahannya itu, sang pemilik akun mengungkapkan jika cerita tersebut merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh teman SMA-nya bernama Ima. Pengalamannya itu dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya. Perlu diketahui, ayah Ima adalah seniman pelukis. Jadi tak aneh jika di rumahnya banyak sekali lukisan. Bahkan cat dinding dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya yang biasa dipanggil Oma, kesehariannya merupakan ibu rumah tangga. Rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya, namun sepi. Hal ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang, ayah, Oma, dan Ima, ditambah peliharaan kucingnya. Meski rumahnya tepat berada di pinggir jalan, tapi hawa rumahnya tetap sepi dan sejuk. Banyak sekali kejadian aneh di rumah tersebut. Bukan hanya rumah Ima, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantu yang julid tapi tak berani menampakkan dirinya. Di jalan itu memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulans datang. Bahkan jika korban luka ringan hanya diobati di sana dengan betadin. Suatu hari ayahnya Ima kedatangan tamu, temannya sesama seniman pelukis dari Bali. Ia adalah sosok laki-laki berambut panjang sepinggang, sebut saja Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan ayah, Baim bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba, tengah malam pukul 12:30 pagi, saat semua sedang tidur, Baim teriak minta tolong manggil-manggil nama ayah. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit di sandaran kasur. Ini nyata, bukan cuma di film-film. Semua panik berusaha melepas rambutnya yang melilit, dan tidak semua rambut bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel karena terlihat syok dengan kejadian semalam. Sangat julid kan hantu itu? Orang sedang istirahat capek karena menempuh perjalanan jauh, justru dikerjain dengan dililit rambutnya ke sandaran kasur. Saat itu juga, ayah Ima langsung mendatangi Ustadz untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya, kamar itu selalu kosong, dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati. Jadi mereka kerjain deh, biar Baim tidak betah tinggal di rumah Ima. Malamnya di ruang TV, Ima mendengar seperti ada orang yang bilang, "Tung, tung, tung," berulang-ulang. Malam itu Ima tak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal menutupi telinganya, dan sampai sekarang jadi kebiasaannya jika tidur bantal ditutup menutup telinga. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 11 malam ke atas. Kebiasaan keluarga Ima jam 8 malam sudah di kamar masing-masing dan tidak ada aktivitas lagi. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Ayah langsung ngecek keluar rumah, memastikan siapa yang mainin pintu garasi. Setelah dilihat, ternyata tak ada orang. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok, mana bisa dibuka tutup. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit ada yang mengetok pintu menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga sering terjadi ke rumah tetangga yang lain. Pernah juga kejadian saat sang pengunggah cerita, yakni Nindi yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima, dan teman-teman lainnya asik bercengkrama sebelum tidur.
Mereka semua tidur di ruang TV, karena jika tidur di kamar Ima tak akan muat dan tak ada yang berani tidur bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu mereka tidur sangat larut karena terlalu asik bermain games. Salah satu dari mereka, yakni Yeye, minta untuk menyalakan terus TV karena takut mendengar hal-hal yang mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah. Entah mengapa susah sekali untuk tidur. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Nindi dibangunin Ima untuk minta pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain di ruang TV, paginya mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima tidur di kamar berdua. Jujur, Nindi jika mandi lama sekali, tapi kalau di rumah Ima dia tak bisa lama-lama. Soalnya ia merasa ada yang memperhatikannya terus, apalagi ketika wajah sedang menggunakan sabun cuci muka. Suatu hari, ayah Ima ada pameran lukis keluar kota, jadi Ima tidur bareng bersama ibu di kamar 2. Malam itu, ponsel ibu ada di ruang TV. Besok pagi, ayah Ima menelepon dan menanyakan, ada apa nelfon semalam? Padahal pada saat malam itu, ibu Ima tak pegang ponsel sekalipun. Malam selanjutnya, ponsel ibu Ima seperti biasa ada di ruang TV dan tiba-tiba saja berdering. Sontak, ibu membangunkan Ima minta diantar untuk bawa ponselnya, tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir itu dari orang yang tak penting. Kemudian ponsel ibu berdering lagi, tapi tetap ibu dan Ima lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Besok pagi, ketika mengecek ponsel, ternyata tak ada panggilan satu pun malam itu. Jadi siapa yang berani mainkan ponsel ibu? Setelah itu, sore harinya Ima sedang asik nonton TV bersama ibunya. Kemudian ada suara aneh, terdengar gretek, gretek, gretek dari dapur, seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu berbicara seperti memperingatkan, boleh diam di sini, tapi tolong jangan ganggu, ucap ibu. Suara aneh itu justru semakin keras. Ima dan ibu pun langsung berlari ke kamar ketakutan. Tapi akhirnya justru tertawa karena melihat tingkah laku sendiri yang bisa dibilang lucu. Suara itu berhenti dan disusur suara lisiulan, arah suara dari ruang TV. Siapa yang bersiul? Padahal hanya berdua di rumah. Singkat cerita, karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama ibunya dan ayahnya tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu, pukul 11, tiba-tiba ada suara seperti piloks yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun membangunkan Ima mengajak untuk pindah ke kamar 1 karena suaranya berulang semakin keras. Saat keluar kamar ingin pindah ke kamar 1, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali, seolah mereka seperti memberikan salam perpisahan pada Ima dan ibu. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal, sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari, kakeknya, sebut saja Aki, lagi cari belut di sawah. Nah, ceritanya Aki ini ngerasa capek dan memutuskan istirahat di depan rumah kosong itu, rumah Ima. Aki selonjoran sambil nyender dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu, seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki merasa heran, rumah kosong tapi ada orang. Selang beberapa menit, Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar 1 lari kecil menuju dapur. Sontak Aki kaget dan tak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang melakukan tindakan mesum di dalam. Seketika Aki langsung laporan ke tetangganya yang memiliki usaha bengkel. Kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut.
Kemudian mereka masuk untuk mengecek ke setiap ruangan dan ternyata tidak ada siapa-siapa. "Duh, benar-benar ini rumah angker banget," kata bapak pemilik bengkel. Begitulah cerita rumah tua yang sempat ditinggali Ima dan keluarga. Ima dan keluarga kini sudah bisa hidup aman dan damai di rumah barunya. Kisah horor ini bisa kita ambil pesan bahwa dimanapun kita berada, pasti ada saja mereka.